Baik, kali ini ketemu dengan saya Ignatius Aryono Putranto, dosen program studi akuntansi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Nah, ini video kali ini saya mau menunjukkan salah satu cara penggunaan software audit, yaitu Audit Command Language atau ACL. Dan kali ini yang mau saya tunjukkan adalah ketika kita mau mencari, ya, sebagai seorang auditor kita mau mencari transaksi-transaksi yang legal atau yang acceptable atau yang boleh dilakukan oleh karyawan dari perusahaan yang kita audit, yaitu perusahaan Metafor. Nah, cara yang pertama kita buat dulu kolom yang baru. Kalau di sini tempat saya sudah ada, tetapi intinya kita perlu membuat kolom yang baru untuk menggantikan codes yang ada di sini. Kenapa? Karena codes di sini lebarnya 50. Sedangkan realnya, jadi ini metadatanya yang lebarnya 50 ini ya. Sedangkan realnya kolom codes itu hanya terisi 4 digit maksimal. Maka 50, lebar 50 ini berarti 50 karakter, dan itu berarti ada banyak sekali space yang tersisa, yaitu sekitar 46 karakter. Maka karena menjadi tidak standar ya, nanti akan mengganggu ketika akan direlasikan dengan tabel yang lain. Maka kita membuat codesub yang baru, ya, kolom yang baru untuk codes kita beri nama codesub AC. AC itu kepanjangannya adalah acceptable codes. Ya, jadi keberadaan codesub AC ini nanti untuk menggantikan codes dalam hal relasi. Nah, ketika membuat kolom codesub, maka rumusnya ini yang kita masukkan, ada fungsi subtract ya. Subtract itu untuk membuat turunan. Jadi ceritanya kolom codes yang baru yang kita buat ini adalah turunan dari kolom yang sudah ada, yaitu codes. Maka subtract codes. Nah, kemudian karena tadi lebarnya ada 50, itu akan kita pangkas, akan kita trim. Maka karena kita akan pangkas, maka kita gunakan fungsi yang kedua, yaitu fungsi all trim. Ya, jadi subtract, all trim, kemudian codes. Nah, kemudian di sini ada angka 1 dan 4. Tadi kita tahu kolom codes itu lebarnya 50, sementara kita butuh kolom baru yang lebarnya 4, maka di sini kita isikan angka 4. Angka 1 di depan itu menunjukkan bahwa data yang nanti akan kita masukkan itu sebanyak 4 digit pertama. Oke, kita oke. Kalau sudah, kita centang, close ya. Kemudian kita munculkan add column, klik kanan, kemudian munculkan codesubnya, double klik saja biar pindah ke kanan, kemudian klik OK. Ini bisa kita save ya. Nah, kemudian untuk membuat tabel Trans-April, transaksi bulan April yang acceptable atau yang legal, maka kita harus membuat relasinya. Maka di sini kita pilih menu data, kemudian relatable. Ini kemarin sudah saya buat. Oke. Nah, di sini relasinya adalah antara kolom codesub TA dengan kolom codesub AC. Kalau kolom codesub TA ini juga perlu dibuat ya, seperti tadi codesub AC itu, menggunakan edit table layout. Oke, kemudian ditarik relasinya dari sini ke sini sehingga muncul tanda panah seperti ini. Ini berarti sudah terhubung antara tabel Trans-April sebagai parent atau induknya dengan tabel acceptable code sebagai childnya. Kemudian klik finish. Nah, langkah berikutnya, ini tabel Trans-April yang awal dengan 281 record. Artinya selama bulan April itu ada 281 transaksi. Nah, kita munculkan dulu kolom codesub acceptable codes. Maka klik kanan pada add column. Kemudian kita pilih acceptable codes. Jadi kalau tadi sudah kita relasikan pada menu relatable, maka akan muncul di sini tabel-tabelnya.
Kita pilih acceptable codes, kita munculkan yang code sub AC, berarti kita double klik aja code sub AC-nya, kemudian klik OK. Nah, hasilnya adalah yang di blok ini kan codes yang untuk trans April ya, ada 281 transaksi. Nah, muncul code sub yang baru yang AC, acceptable codes, dan ternyata ada kolom-kolom yang kosong. Nah, maka kolom-kolom yang kosong ini akan kita hilangkan untuk menampilkan kode transaksi yang acceptable doang. Maka klik di salah satu sel, pada sel yang kosong, pada kolom code sub AC, klik kanan, kemudian quick filter, pilih yang not equal. Nah, akhirnya tabel trans April ini akan berubah, dimulai dengan kode 2741. Ya, artinya ini sekarang sebenarnya sudah menunjukkan transaksi bulan April yang acceptable. Nah, dari sini kemudian yang perlu kita lakukan adalah melakukan ekstrak data atau menyimpan tabel ini agar tabelnya tidak hilang. Ya. Maka saya ekstrak dulu datanya. Ekstrak field, kemudian klik add all saja, nggak apa-apa. Ya, tinggal disesuaikan. Ini misalnya code sub TA saya hilangkan. Ini, kemudian klik OK. Kemudian saya beri nama trans April acceptable Aryono. Oke, kemudian klik OK. Do you want to save the changes? Klik yes atau no sebenarnya nggak masalah. Bedanya adalah kalau klik yes berarti code sub AC-nya itu tetap nanti muncul di tabel trans April. Saya pilih no aja di sini. Nah, maka sekarang saya sudah mendapatkan tabel baru, yaitu tabel trans April yang acceptable. Artinya, dari 281 transaksi bulan April, terdapat 186 transaksi yang boleh untuk dilakukan. Bagaimana ngeceknya? Kita bisa sampling. Misalnya saya mau pakai 3 kode yang pertama ini, 2741, 2791, dan 3000. Saya cocokkan dengan tabel acceptable codes. Di sini ada 2741, 2791, 3000. Berarti yang tadi kita buat ini sudah benar, bahwa ini adalah tabel trans April yang secara aturan perusahaan metafor boleh untuk dilakukan. Nah, itu yang bisa saya bagikan. Terima kasih. Sampai ketemu di video berikutnya.